Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini kembali saya ingin menjumpai rekan-rekan saya dalam program pribadi saya, nasionalisme, bela negara, dan menyampaikan Islam dalam rahmatan lil alamin. Oke guys, malam ini saya ada di Bandung. Tadi siang saya menghadiri seminar mengenai masalah rancangan undang-undang BPIP yang kita deklarasikan untuk menjadi sebuah undang-undang. Nah, banyak hal yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan dari seminar tersebut, terutama dengan pemikiran-pemikiran yang anti radikalisme, bahwasanya bahwa Islam itu memang harus dibawa kepada pemikiran dan akal sehat dan menyangkut moderasi supaya rakyat Indonesia berpikir dengan cerdas. Oke guys, sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197 mengatakan bahwa wa ma taf'alu min khairi yalamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa tattaqum ya ulil albab, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Di sini jelas ya bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an agar supaya kita tetap berakal sehat, bukan kita menjadi orang yang bodoh atau tekstual, karena keberadaan Al-Qur'an itu juga harus sesuai dengan kemajuan zaman. Bukankah kemajuan teknologi itu juga adalah sunatullah atau ayat-ayat Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi itu adalah fakta. Oke guys, politik identitas yang ada di Indonesia ini memang sudah sangat-sangat luar biasa ya. Agama Islam dibuat menjadi sebuah agama yang garang ya, karena banyak dipegang oleh orang-orang yang bodoh atau ulama-ulama yang punya keinginan untuk politik, padahal agama pada hakikatnya tidak akan komplementari dengan politik. Dan apabila itu dilakukan pun juga harus dengan kajian di mana lebih mengutamakan kebahagiaan manusia itu sendiri dan hak asasi manusia tentunya. Kebetulan tadi saya mendengarkan ceramah dari Gus Islah Bahrawi ya. Gus Islah Bahrawi ini adalah Direktur Jaringan Penanggulangan Terorisme dari Mabes Polri. Beliau adalah seorang tenaga ahli yang banyak digunakan di negara-negara lain, terutama di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya adalah di Somalia. Kemudian beliau juga membantu Muhammad bin Salman atau putra mahkota Kerajaan Arab Saudi melakukan moderasi di Arab Saudi sendiri. Dan beliau adalah seorang yang benar-benar pandai menjelaskan agama Islam secara benar. Dan mari kita lihat cuplikannya. Beliau sangat tidak setuju dengan politik identitas. Mari guys, silahkan kita lihat guys. Keimanan menumpangi politik. Ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kalau kita mau bantah-bantah secara akademik, kita tidak bisa menyamakan antara Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah yang musuh bersama. Ini namanya politik integritas, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Kita berbicara soal teorinya John Maynard, teorinya John Campbell. Ini dua-duanya John, tapi last name-nya beda. Ini mengatakan bahwa politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Oke guys, Pak Surya Paloh ini seperti kita ketahui adalah seorang politikus. Dia berusaha melakukan politik identitas dengan melihat sukses Pilkada DKI. Mungkin sekarang ingin meningkatkan menjadi kelas nasional ya, di mana dia sendiri sudah terjepit di dalam koalisi politik
dan agak terbuang. Ya kalau saya sih berharap mudah-mudahan beliau sadar bahwa politik identitas itu hanya memecah belah bangsa. Bahkan apabila Islam dibawa ke ranah politik pun juga adalah hal yang salah ya. Karena di dunia Islam sendiri banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi, bahkan antara saudara sendiri atau antara umat Islam dengan umat Islam itu menjadi terpecah. Kita bisa melihat negara-negara lain di Libya, di Irak, dan terakhir mungkin di Afghanistan, berapa orang yang terbunuh di sana. Bagaimana Gus Islam menjelaskan bahwa Islam itu jangan dibawa ke ranah politik, karena Islam sama Islam pun juga bisa saling bunuh. Oke guys, mari kita lihat. Bapak tahu nggak permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik, Pak. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai. Sampai sekarang bermusuhan dan saling membenci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain sampai hari ini. Itu politik. Akhirnya apa? Membentuk usul fikih sendiri, membuat hukum-hukum sendiri satu sama lain, dan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang Sunni mengkafirkan Syiah, mungkin yang Syiah juga mengkafirkan yang Sunni. Ini yang terjadi karena persoalan politik. Dan sampai hari ini firqah Khawarij masih hidup, Pak. Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak, yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang Jamal, perang sipil, perang Hurrah, perang Zab, ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1100 punya anak haram dan peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tariful Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam, melahirkan 1100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Mari kita bantah-bantah, kita melihat sejarah. Dan juga bukan hanya orang Islam yang dilanda ini, orang Kristen juga, Pak, terbelah dalam perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga Kristen terbelah menjadi Katolik dan Protestan. Mereka selesai dalam Westphalia Agreement dan Peace of Prague. Habis itu selesai. Orang Kristen lebih dulu sadar dari kita, tapi kita hari ini betul-betul terlena dengan mimpi-mimpi politik. Dan ini dijejali oleh orang-orang Barat. Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London, kok nggak sadar gitu loh. Mereka menyuarakan khilafah, tapi di Inggris mereka tidak sanggup melakukan ini. Dan mereka melakukan di negara-negara Islam, menyuarakan khilafah seolah-olah ini adalah proyek masterpiece dari Tuhan. Saya selalu bantah itu, karena kejahatan-kejahatan khilafah tidak bisa kita bantah, Pak. Silahkan baca buku Haqiqatul Ghaibah, tulisannya Faraz Faudah dari Mesir. Gara-gara nulis begini, Faraz Faudah dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin di Nasr, karena dia memberikan kejahatan-kejahatan khilafah ini secara rinci dari literatur Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, At-Tabari, semua ditulis, At-Tinuri, semua ditulis di dalam buku itu. Artinya apa? Dari semua pemahaman-pemahaman yang hari ini dijejalkan kepada kita oleh agen-agen khilafah ini seperti Felix Siau, Ismail Sakho, HTI, ex-HTI, dan juga Khilafatul Muslimin melalui JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII. Ini semua adalah mimpi-mimpi yang ingin membakar kita semua. Oke guys, jadi jelas ya, tinggalkanlah politik identitas. Jauhilah politisasi agama. Jangan ikuti apa kata Pak Surya Paloh, karena itu hanya akan menyesatkan umat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhayo, salam kebajikan, shalom. Salam bela negara. Tanahku